Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 23 Oktober 2024. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Bantu kami dan berkati kami untuk bisa memahami pesan Tuhan bagi kami tiap pribadi, serta bertumbuh bersama keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita pada hari ini bertemakan memulai melayani dalam keluarga. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 demikian. Demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, keluarga damai, banyak pertanyaan di luar sana tentang kenapa sih kok suami-suami itu pada malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Nah, banyaknya dan umumnya pertanyaan demikian ini seperti menggambarkan tentang situasi rumah tangga dan harapan para istri tentang peran suami dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, meskipun tentu saja gitu, mungkin ada yang terjadi sebaliknya gitu ya. Suami-suami mengharapkan istrinya untuk aktif mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, ada banyak alasan tentang kenapa sih mereka itu jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mungkin saja itu karena ya tidak dibiasakan sejak kecil, mungkin merasa lelah karena sudah bekerja seharian sehingga butuh langsung istirahat gitu. Kemudian merasa bahwa pekerjaan rumah tangga itu ya tanggung jawab istri, atau ya ini bukan tanggung jawabku, tanggung jawab suami begitu. Atau alasan-alasan lainnya. Secara umum pembagian peran dalam rumah tangga selalu ada. Bahkan sejak kecil dari pengalaman saya pribadi ada penekanan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar gitu. Atau mungkin di sekolah juga mungkin begitu ya, tentang peran masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu didorong untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan penjelasan bahwa itu adalah memang tugas perempuan. Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kekuatan fisik maupun kemampuan khusus, seperti misalnya kemampuan membetulkan alat elektronik, kemudian membetulkan genteng, servis motor. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi tugas laki-laki. Nah, itu yang disampaikan kepada para perempuan dan laki-laki. Pembagian peran dalam rumah tangga pun ya tentu sudah biasa terjadi begitu ya. Namun bisa saja pembagian itu terlaksana seperti sudah disetting sebelumnya. Ya itu. Begitu menikah seolah sudah tahu begitu, ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa gitu. Nah, namun kemudian yang bisa terjadi juga adalah tentang bagaimana kemudian anggota keluarga itu lama-kelamaan jadi merasa terbebani dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Nah, terlebih lagi sekarang ini pun baik suami maupun istri bisa saja sama-sama bekerja kedua-duanya. Nah, para istri jadi merasa pekerjaannya bertambah gitu atau double-double gitu ya, kerja pagi, sore masih harus beres-beres rumah demi. Nah, oleh karena itu, keluarga damai ketika membaca ayat di atas ada tertulis, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, hidup dengan bijaksana ini adalah kunci gitu dalam kehidupan, salah satu kunci dalam kehidupan keluarga. Nah, bijaksana dalam hidup keluarga ini bisa diartikan sebagai kemauan untuk yang pertama misalnya menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga. Menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, punya kelebihan ya punya kekurangan. Sehingga tidak asal menuntut untuk bisa segala hal. Ya harusnya tuh kamu tuh bisa ini loh, kamu harusnya tuh bisa itu juga. Padahal ada keterbatasan yang bisa saja dimiliki oleh pasangan maupun anggota keluarga kita gitu. Kemudian mengendalikan emosi sehingga tidak langsung marah dan berpikir negatif saat berkomunikasi dengan pasangan atau dengan anggota keluarga lainnya. Bisa saja anak atau orang tua dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu kemauan untuk jujur dan terbuka terhadap persoalan yang dihadapi.
Nah, kalau semuanya dipendam gitu ya, bagaimana pasangan kita atau orang tua kita atau anak kita bisa tahu tentang hal-hal yang menjadi beban buat kita, buat hal-hal yang menjadi persoalan buat kita pribadi gitu. Nah, di sini kemauan untuk terbuka dan jujur ini sebetulnya adalah pintu juga untuk bisa orang lain tahu atau keluarga kita tahu tentang apa yang kita perlukan, dan bisa saja itu adalah langkah di mana mereka bisa mulai untuk melayani juga gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menunjukkan perhatian satu sama lain untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga. Nah, bijaksana itu berarti ya tidak mementingkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, tetapi juga kesenangan atau kebahagiaan bagi anggota keluarga lainnya. Bukan yang penting aku happy, sana itu ya urusan tanggung jawabmu, ya itu kamu harus kerjakan gitu. Nah, itu bukanlah suatu tindakan yang menurut saya bijaksana begitu. Nah, di dalam keluarga ini perlu perhatian satu dengan yang lain untuk itu saling menciptakan suasana yang menyenangkan dan bahagia di dalam keluarga. Nah, memang tidak keluarga damai tidak ada aturan yang benar-benar spesifik gitu mengenai pekerjaan rumah tangga apa yang harus dilakukan oleh suami dan istri gitu. Meskipun dalam budaya kita pasti ada begitu ya. Semuanya sebenarnya bisa saja dibuat dengan kesepakatan bersama gitu. Berdasarkan rasa ya saling mengerti, saling bertanggung jawab, dan rasa kasih di dalam hati kita, welas asih begitu ya, saling mengerti. Jangan sampai hanya ada salah satu pihak saja yang dibebankan pekerjaan apapun itu, pekerjaan rumah dengan porsi yang besar, tetapi yang satunya merasa ya seperti hanya bekerja semaunya gitu, yang aku mau, yang lain aku nggak mau gitu. Pekerjaan rumah tangga ini adalah hanya salah satu contoh saja begitu ya, di mana setiap anggota keluarga itu sebetulnya bisa saling melayani. Dalam banyak hal lain, melayani di dalam keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap saling mendukung dan ingin memberi yang terbaik antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu sikap bijaksana tadi, yaitu untuk terbuka, saling menerima, bukan saling merasa diri lebih penting. Kemudian saling mengerti kelebihan dan keterbatasan, dan saling peduli untuk satu dengan yang lain. Nah, tentu saja ini tidak hanya perlu dilakukan oleh suami saja ya, tetapi juga istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Sehingga saling melayani dalam keluarga itu bisa kemudian menciptakan rasa bahagia dan bersyukur di dalam hati setiap anggota keluarga. Dan kiranya melalui tindakan setiap anggota keluarga tadi itu bisa menciptakan rasa syukur dan memuji Tuhan karena memiliki anggota keluarga, memiliki keluarga yang mau saling melayani tadi. Dan biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan ini. Kami mengerti bahwa setiap kami memiliki kemampuan dan keterbatasan. Bantu kami untuk bisa saling terbuka, bisa saling bersikap bijaksana, dan terus menumbuhkan keinginan untuk saling melayani. Biarlah damai dan syukur kepada Allah senantiasa mengalir di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin.